Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih bisa sholat subuh berjamaah di Masjid Khairul Ummi yang kita cintai ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya. Mudah-mudahan termasuk kita, mudah-mudahan nanti sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali subuh ceria ini dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini jadwal saya ngisi subuh ceria, tapi tidak tahu isinya ceria atau enggak. Tapi yang jelas nama acaranya subuh ceria. Ceria setelah ceramah karena ada sarapan. Apalagi kalau sarapannya agak ditingkatkan sedikit gitu, tuh lontong opor gitu lebih ceria lagi. Saya ingin melanjutkan kajian saya, kalau ingat ya, Bapak Ibu, mungkin sebulan yang lalu ya, kajian saya tuh mungkin kurang dari sebulan yang lalu, saya kajiannya tentang bahwa ujian Allah itu tidak hanya pada saat kita dalam kondisi menderita, kesusahan, kesedihan, tetapi ujian Allah itu ketika juga kita saat dalam mendapatkan kemenangan, kejayaan, kebahagiaan. Kita mendapatkan ujian itu tidak hanya ketika harta kita tidak ada, tapi ketika harta kita berlimpah itu juga bagian dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya ingin melanjutkan hampir mirip temanya, tapi lebih mendalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman dalam surat Ali Imran. Jadi kalau membaca sudah seperti ini itu menandakan sudah tua gitu. Jadi kalau anak muda kan cepat, kalau orang tua itu sudah mulai agak dijauhin atau didekatkan gitu, atau kemudian kacamatanya dicopot. Itu menandakan umur sudah tua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyamsaskum kurhun faqad masal qawwama kurhun misluh. Wa tilka ayyamun nudawiluha bainan nas. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Sadaqallahul azim. Ali Imran ayat yang ke-140. Jika kamu itu Muhammad dan pasukannya pada perang Uhud mendapat luka, kekalahan, maka mereka itu musuhnya Nabi, kaum kafir Quraisy, pada perang Badar mendapatkan luka yang serupa. Perang Uhud, umat Islam kan kalah. Perang Badar, kafir Quraisy kalah.
Kata Allah, kalau di perang Uhud kita ini mengalami luka-luka, ya pada perang Badar mereka juga luka-luka, mereka kalah. Dan masa, kata Allah, dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapatkan pelajaran dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir. Dan agar sebagian kamu dijadikan syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ibu-ibu, bapak-bapak, ayat ini turun karena para sahabat pasukan Nabi itu protes kepada Nabi. Perang Badar kan menang, gagah. Pasukan sedikit, tapi ngalahkan kafir Quraisy yang pasukannya sangat besar. Lah karena di perang Badar itu menang, begitu, mungkin loh, ini mungkin saya juga nggak tahu karena nggak ikut perang kan. Ini mungkin pasukannya itu sombong, sombong, gaya, ngono loh. Awam perang Badar aja yang pasukan sedikit, kita bisa menang apa menang perang Uhud yang sudah punya pasukan cukup banyak. Ternyata kalah. Lalu proteslah para sahabat ini dengan Nabi. Ya Nabi, kok kita ini kalah? Kejarannya udah Gusti Allah. Katanya bekengannya besar. Allah ya dekengannya. Dekengan pusat. Pusat kekuasaan dunia akhirat. Nanti malah jadi ngomongi politik kita kalau tidak ada cewek. Nah itu apa namanya protes. Nah maka turunlah Ali Imran 140 ini. Kata Allah, kalau kamu kalah, kita kalah di perang Uhud ini dan mengalami luka-luka yang mereka yang sama. Untuk apa? Nah, ini yang menurut saya penting menjadi kita. Bahwa Allah itu mempergilirkan antara kejayaan dan kehancuran. Allah itu mempergilirkan antara kemenangan dan kekalahan. Allah itu mempergilirkan antara kebahagiaan dengan kesedihan, kesusahan. Allah itu mempergilirkan antara yang hidup dengan yang mati. Dipergilirkan oleh Allah karena itulah kehidupan kita ini. Bapak Ibu senang sekarang ini, bahagia, tapi jangan lupa satu saat bisa mengalami kesusahan dan ketidakbahagiaan, kesedihan. Bapak Ibu sekarang banyak hartanya, tapi jangan lupa satu saat mungkin juga harta kita itu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu punya hal yang sangat Bapak Ibu cintai. Tapi jangan lupa satu saat mungkin saja yang kita cintai itu akan hilang. Bapak Ibu sehat sekarang ini, bisa jadi satu saat sakit. Itu dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa Allah mempergilirkan itu? Ada dua yang ingin dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Yang pertama, agar manusia ini itu dapat belajar, dapat mengambil hikmahnya dari apa yang ada. Coba bayangkan, manusia itu nggak pernah belajar, nggak punya apa-apa kalau tidak ada pergiliran. Semuanya masjid ini sedih. Nggak pernah ada yang bahagia. Nggak belajar kita nggak tahu caranya bagaimana bahagia. Atau di masjid ini semuanya selalu bahagia, nggak pernah ada yang sedih. Allah tidak pernah menciptakan kesedihan. Coba, itu kan susah.
kalau tidak ada kesedihan? Kehilangan uang 1 miliar, rasa sedih, malah guyang-guyu, kan aneh. Ditinggal oleh orang yang dicintai, orang malah sedih, nengguyu, meninggal. Itu kan jadi aneh, karena Allah tidak menciptakan kesedihan. Pak Marizal senyum aja tadi. Apa yang dibayangkan Pak Marizal? Ini ceria namanya Pak Marizal. Jadi kalau tidak menciptakan itu kan jadi tidak pernah belajar kita. Karena itu manusia akhirnya mau belajar. Kalau sedang dalam kondisi keuangan banyak, maka belajarlah manusia itu untuk berinfak. Maka belajarlah manusia itu jangan sampai nanti kalau saya tidak punya uang gitu, saya tidak bisa berinfak, saya tidak bisa beribadah kepada Allah. Selagi punya uang berpikiran untuk umroh, karena satu saat bisa jadi tidak punya uang. Karena manusia belajar. Coba kalau semua manusia ini kaya semua, nggak ada yang tidak punya uang, nggak ada yang miskin. Anggo ngopo duwite? Kabeh sugih. Gitu kan? Gimana? Tidak ada dinamikanya hidup ini. Maka Allah menciptakan itu agar kita ini mau mengambil pelajaran, agar kita ini menjadi orang yang baik. Agar kita ini menjadi orang yang soleh, soleha. Agar kita ini orang yang dicintai oleh Allah, karena kita mau belajar. Yang sedang sehat, belajar. Bagaimana mempertahankan kesehatan itu. Karena ada juga yang sakit. Yang kedua, apa pelajarannya? Apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tadi kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, jadi mau belajar. Yang kedua, agar Allah dapat membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir. Jadi pergiliran itu dan cara menyikapi pergiliran itu yang membedakan antara orang yang beriman dengan tidak beriman. Kalau tidak ada ujiannya, gimana coba menyatakan bahwa saya ini beriman atau tidak, atau Bapak Ibu beriman atau tidak? Caranya beda-beda setiap orang untuk melihat apakah orang itu beriman atau tidak. Caranya berbeda-beda. Allah menunjukkan ujiannya juga berbeda-beda. Ada yang usahanya tiba-tiba atau mengalami kebangkrutan, tidak tiba-tiba. Mengalami kebangkrutan. Itu bagian dari ujian untuk membedakan antara yang beriman dengan tidak. Bisa jadi loh, yang tidak beriman karena hutangnya banyak, terjerat pinjol, misalnya ratusan juta, ketika dia tidak beriman, bisa jadi mengakhiri hidupnya karena nggak kuat. Tapi orang beriman kan tidak, karena yakin itu adalah pergiliran dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah untuk membedakan antara yang beriman dengan yang tidak. Bisa jadi caranya Allah menguji kita ini tetap beriman atau tidak ditinggal oleh orang yang kita cintai. Kalau nggak kuat bisa jadi stres. Tapi bagi orang yang beriman bahwa ini ujian dan tetap berpegang teguh kepada agama Allah, tetap beriman, tetap bertakwa. Jadi ini cara Allah untuk membedakan yang beriman atau tidak. Yang beriman ke sana namanya dapat surga. Yang tidak beriman setelah diuji ya ke sono
Bukan bagian sini orang yang masuk neraka, maksudnya bukan. Ini cuma menunjukkan saja. Ini langsung, kok saya neraka itu enggak. Gitu. Jadi ini caranya Allah. Nah mari kita sikapi, sudah tahu nih Ali Imran 140, mari kita sikapi kehidupan kita ini, agar kita ini terus belajar. Kalau dalam kondisi kita sekarang dalam kondisi di bawah, yakinlah bahwa Allah itu pasti akan menolong kita. Pastilah di ujungnya Allah akan menjadikan kita ini menjadi orang yang baik. Berbaik sangkalah kepada Allah. Itu pelajaran yang bisa kita ambil ketika kita dalam kondisi yang tidak baik. Atau saat ini ibu-ibu, bapak-bapak dalam kondisi yang sangat senang bahagia. Belajarlah bahwa kondisi bahagia kita ini pemberian Allah. Sehingga kita bisa mempertahankan, Bapak Ibu dalam saat ini sedang dalam kondisi banyak harta, maka belajarlah untuk bersodako, berinfak kepada sesama. Karena untuk mempertahankan dalam kondisi di atas itu juga kita perlu belajar. Yang kedua, ini semua bagi Allah untuk membedakan antara yang benar-benar beriman dengan yang tidak beriman. Yang berislamnya benar dengan yang tidak. Mari kita sikapi hidup kita ini agar kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apapun kondisinya. Yang kedua, mari kita pertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala apapun kondisi kita. Baik lagi senang, mari kita ke masjid khairul ummi. Lagi tidak senang, mari juga kita tetap ke masjid khairul ummi. Lagi tidak punya uang, kita ke masjid khairul ummi. Lagi banyak uang, juga kita ke masjid khairul ummi. Jangan sampai kita ini dalam kondisi sedih tok, tidak punya uang tok ke masjid khairul ummi. Lagi jatahnya ditagih utang, rajin yang masjid. Berdoa, semoga yang nagih utang lupa, gitu kan. Mempeng sholat malam, ya Allah beri dia kelupaan, karena sebentar lagi jatuh tempo saya harus bayar utang. Oleh Allah ya kok ya dikabulkan, sing nagih utang lali. Lalu punya uang, lagi punya uang, jorane masjid, ngomporane masjid, lagi sugih. Selagi lapang atine ora usah apa-apa, lagi seneng kok Gusti Allah lagi seneng kalau ndelok hambane seneng, nggak bisa. Berarti kita sama saja dengan orang yang tidak beriman. Jadi dalam kondisi apapun harus tetap beriman. Ya salah satu indikatornya beriman itu ya sering-seringlah datang ke masjid. Sholatlah 5 waktu. Kalau memungkinkan pas tidak ada pekerjaan ya ke masjid. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau terlalu lama jadi tidak ceria lagi nanti. Ini sudah ngeliat jam gitu. Mari kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan di lain waktu. Nasru minallah fatkun qarib fabashiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.